wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mendemonstrasikan mengenai tindakan untuk pemantauan cairan dengan pasien gagal ginjal. Selamat menyaksikan. Nyonya A datang ke rumah sakit dengan keluhan utama diare dan muntah sejak 2 hari yang lalu. Pasien melakukan frekuensi buang air besar 8 hingga 10 kali sehari dengan konsistensi cair. Pasien juga mengeluhkan rasa lemas, pusing, dan tidak nafsu makan. Pasien menyatakan minum air putih sedikit karena mual yang dirasakannya. Pemeriksaan fisik keadaan umum, lemas, kesadarannya kompens mentis, tekanan darah 90/60 mmHg, nadi 110 kali per menit, suhu 37,2 derajat Celcius, frekuensi napas 22 kali per menit. Selamat pagi Ibu, apakah benar ini dengan Ibu Ashifa? Iya benar. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya perawat Anita Anggraini, perawat yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya izin untuk melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital yang tujuannya untuk mengobservasi dan mengevaluasi kondisi terkait Ibu saat ini. Pemeriksaan ini dilakukan selama 5 menit dan mohon untuk kerjasamanya ya Bu. Baik, pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan tekanan nadi. Izin ya Ibu. Baik, setelah dilakukan pemeriksaan tekanan nadi didapatkan pemeriksaan nadi Ibu sebanyak 110 kali per menit. Normal ya Ibu. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan tekanan nafas Ibu. Izin ya Ibu untuk memeriksa tekanan nafas Ibu. Baik Ibu, setelah dilakukan pemeriksaan, tekanan nafas Ibu yaitu 22 kali per menit. Normal ya Ibu. Tahap yang terakhir yaitu pemeriksaan tekanan darah. Izin ya Ibu. Iya. Permisi Ibu. Baik. Izin Ibu. Baik, setelah hasil akhir pemeriksaan tekanan darah didapatkan tekanan darah Ibu 90/60 kali per menit. Jadi tekanan darah Ibu sangat rendah ya Bu. Baik, pemeriksaannya sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya ya Bu. Iya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Benar dan Ibu Ariba? Benar. Perkenalkan ya Ibu, saya perawat Anis yang menjaga siang ini yang akan memantau berat badan, kondisi kapiller dan juga turgor kulit atau elastisitas Ibu. Jadi yang pertama kita akan mengecek berat badan Ibu. Dari catatan perkembangan sebelumnya berat badan Ibu 45 kilo, benar Ibu? Benar. Ya, hari ini kita akan cek lagi ya Ibu. Izin saya akan membantu Ibu untuk mengapa ke tempat timbangannya Ibu. Ibu.
dilihat dari hasilnya berarti berat badan ibu menurun ya ibu. Baik, boleh kita balik ke tempat tidur ya ibu. Saya bantu. Dimohon untuk berbaring kembali ya ibu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan. Baik, mohon untuk Berbaring. baik, mohon untuk berbaring kembali ya ibu. Oke, baik, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan waktu pengisian kapiler dan juga elastisitas atau tubuh kulit. Jadi saya akan mengeceknya ibu, mohon izin. Oke, baik, terima kasih ibu. Jadi dari hasil pengecekan sepertinya karena ibu mengalami dehidrasi, jadi waktu pengisian kapiler dan juga elastisitasnya itu lebih dari 2 detik ibu. Juga berat badannya itu tadi menurun dari 45 kilo menjadi 43 kilo. Nah, untuk tindakan selanjutnya akan dikabari ya ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelumnya izin saya perawat Afiatul Fadilah Zafira yang berjaga pada pagi hari ini. Sebelumnya apakah benar dengan Ibu Aisyah Fitriani? Jadi tugas saya pada hari ini akan memantau jumlah, warna dan berat urin, serta lalu memantau kadar albumin dan protein, dan juga saya akan memantau hasil pemeriksaan serum. Nanti untuk pemeriksaannya kira-kira membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, ini untuk tabungnya bisa diisi dengan urin Ibu agar bisa dicek di laboratorium. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya saya izin untuk pemeriksaan untuk pengambilan darah ya Bu. Silakan untuk berbaring kembali Bu. Tangannya dilumasi ya Bu. Baik Ibu, untuk hasil pemeriksaannya akan saya infokan selanjutnya ya Bu. Dilakukan pemeriksaan hasil laboratorium mengenai hasil urin menunjukkan bahwa warna urin Ibu lebih pekat akibat dehidrasi. Ukuran berat jenis urinnya itu sendiri lebih dari 1030 akibat kehilangan cairan dari diare atau muntah. Nah, kalau untuk kadar albumin serumnya sendiri itu karena Ibu tadi mengalami diare, jadi kadar albuminnya menurun, yaitu sekitar kurang dari 3,5 gram desiliter. Untuk protein totalnya serumnya juga itu menurun, juga sekitar kurang dari 6 gram desiliter. Dan untuk pemeriksaan serum juga menunjukkan bahwa untuk hematokritnya itu meningkat, natriumnya juga meningkat, natrium kaliumnya juga meningkat, dan gulanya juga meningkat. Hasil ini menegaskan perlunya rehidrasi koreksi elektrolit, dan pemantauan ini menegaskan perlunya adanya rehidrasi koreksi elektrolit dan pemantauan lebih untuk mencegah komplikasi. Untuk itu, Ibu harus menjaga asupan cairan yang cukup untuk menggantikan Baik Ibu, setelah dilakukan pemeriksaan hasil laboratorium mengenai hasil urin Ibu menunjukkan bahwa warna urin Ibu itu lebih pekat akibat dehidrasi. Untuk berat jenis urinnya sendiri itu lebih dari 1030 akibat kehilangan cairan dari diare atau muntah. Nah, kalau untuk kadar albumin serumnya itu karena Ibu tadi mengalami diare, jadi kadar albumin juga menurun, yaitu sekitar kurang dari 3,5 gram desiliter. Dan juga untuk protein totalnya serum juga itu menurun, jadi sekitar 6 gram desiliter. Dan untuk pemeriksaan serum juga menunjukkan gangguan keseimbangan elektrolit dan dehidrasi, sehingga dari hasil ini Ibu perlunya untuk rehidrasi koreksi elektrolit dan pemantauan lebih mencegah komplikasi. Dan juga untuk pemeriksaan serumnya juga itu untuk hematokritnya itu meningkat, natriumnya juga meningkat, natrium kaliumnya juga meningkat, dan gulanya juga meningkat. Untuk itu Ibu harus menjaga asupan cairan yang cukup untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang akibat diare dan muntah.
Dan juga selain itu juga ibu disarankan untuk mengkonsumsi makanan lunak dan mudah seperti bubur, roti tawar, dan pisang. Terima kasih ibu sudah meluangkan waktunya. Apabila ibu ada keluhan, ibu bisa bilang ke kami. Terima kasih ya bu sudah meluangkan waktunya. Apabila ibu ada keluhan, ibu bisa bilang ke kami ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perawat Aisyah yang berjaga dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang ini. Benar ini dengan Ibu Adibah? Benar. Baik, bagaimana Ibu perasaannya hari ini? Alhamdulillah membaik. Alhamdulillah. Jadi Ibu, tugas saya di sini untuk memantau cairan yang masuk dan cairan yang keluar dari tubuh Ibu, serta saya juga akan mengidentifikasi tanda-tanda hipovolemia dari tubuh Ibu. Jadi nanti akan saya tanya sekitar 5-10 menit ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Iya. Oke, baik. Jadi Ibu dari jam 7 sampai jam 2 siang ini kira-kira minumnya berapa Ibu? Kira-kira sebotol kecil. Sebotol kecil berarti sekitar 300 ml ya Bu ya. Oke, saya catat ya Bu. Kalau untuk makannya kira-kira habis berapa porsi Ibu tadi? Cuma setengah, nggak sampai. Oh, berarti nggak habis 1 porsi ya Bu. Berarti makannya dikit ya Bu ya. Kalau ini untuk infusnya berarti sekitar 500 ml ya Bu ya. Oke. Kalau untuk BAK dan BAB Ibu tadi sudah? Sudah. Kalau untuk BAK-nya berapa banyak Ibu? Nggak banyak, dikit. Dikit, berarti menurun ya Bu ya. Sedikit. Kalau untuk BAK-nya sedikit juga. Oke. Nah, tadi Ibu tapi muntah ya Bu ya? Iya. Kira-kira muntahnya berapa banyak Bu? Kita 2 kali. 2 kali, berarti lumayan banyak ya Bu ya. Nah, berarti cairan yang masuk ke dalam tubuh Ibu itu sekitar 980 cc ya Bu. Kalau untuk cairan yang keluar juga lumayan banyak ya Bu. Nah, lanjut untuk identifikasi tanda-tanda hipovolemia. Tadi kan udah diperiksa ya Bu sama suster sebelumnya. Jadi saya agak sedikit untuk mengkonfirmasi kembali ya Bu. Frekuensi nadi Ibu itu agak meningkat ya Bu ya, dari 110 kali per menit. Lalu nadi Ibu juga teraba lemah ya Bu. Lalu tekanan darah Ibu juga menurun ya Bu. Nah, untuk volume urin tadi kan kencingnya sedikit, berarti menurun ya Bu ya. Lalu Ibu kira-kira merasa haus terus nggak Bu? Iya. Merasa haus dan merasa lemah juga ya Bu. Kalau berat badan Ibu Berat badan 43 dari 45. Oh, berarti menurun ya Bu ya, berat badannya menurun. Nah, berarti tanda-tanda ini Bu udah nunjukin resiko hipovolemia karena Ibu udah kehilangan cairan aktif dari diare dan muntah-muntah tadi. Jadi Ibu perlu penanganan yang lebih dari kami. Jadi kami akan selalu mantau buat penanganan Ibu. Jadi kalau semisalnya Ibu merasa gak nyaman atau ada pertanyaan dari penanganan kami, Ibu bisa bilang ke kami ya Bu sebagai suster. Jadi Ibu sekarang banyak-banyak istirahat dan kalau ada keluhan bisa bilang ke kami. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat ya Bu. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Salam siang Sus. Apa benar ini dengan Ibu Aisyah Rahmat? Baik, Ibu perkenalkan, saya perawat Aisyah Fitriani. Saya di sini ingin mengidentifikasi tanda-tanda gejala hipervolemia yang terkait dengan Ibu. Baik Ibu, sebelumnya saya izin bertanya, apakah terjadi keluhan sesak nafas pada Ibu? Enggak Sus. Baik, untuk pembengkakan, apakah terjadi pembengkakan di bagian tangan, kaki, atau mungkin di keseluruhan tubuh? Kalau pembengkakan juga enggak Sus. Baik Ibu, selanjutnya saya ingin memeriksa pembengkakan pada urat leher. Apakah saya boleh memeriksa leher Ibu? Iya Sus. Baik Ibu, saya izin periksa lehernya Ibu. Baik Ibu, sebenarnya memang tidak terjadi pembengkakan pada urat leher. Selanjutnya saya ingin memastikan apakah benar berat badan Ibu menurun dalam waktu yang singkat pada awalnya 45 kg menuju 43 kg. Iya betul Sus. Baiklah Ibu, maka selanjutnya akan dipantau oleh perawat-perawat yang lainnya mungkin dalam kurun waktu kurang lebih 3 jam sekali Ibu.
Baik, terima kasih Ibu. Jika ada keluhan boleh panggil kami, tapi jika tidak ada keluhan saya izin pamit terlebih dahulu. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Sus. Baik, perkenalkan saya perawat Adiba Saputri. Apa benar dengan Ibu Anis? Benar, Sus. Baik, pada sore hari ini saya akan menjelaskan tujuan dan prosedur pemantauan yang telah dilakukan oleh perawat sebelumnya. Waktu ini akan berlangsung selama 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Boleh, Sus. Baik, dari hasil prosedur pemantauan yang dilakukan sebelumnya, terdapat tekanan nadi Ibu normal 110 ya. Lalu frekuensi napas Ibu meningkat sekitar 22 kali per menit. Lalu tekanan darah Ibu menurun menjadi 90/60. Lalu berat badan Ibu menurun dari 45 hingga 43 kg. Lalu tegel kulit Ibu melemah ya menjadi lebih 2 detik. Lalu jumlah urin Ibu sedikit dan terlihat pekat. Kadar albumin dan protein Ibu menurun ya. Lalu hasil pemeriksaan serumnya juga menurun. Cairan yang masuknya itu sedikit. Lalu cairan yang keluar banyak ya Ibu karena Ibu mengalami mual dan muntah. Lalu teridentifikasi hipovolemia atau kekurangan cairan. Lalu tidak teridentifikasi hipervolemia atau kelebihan cairan. Lalu tidak teridentifikasi faktor risiko ketidakseimbangan cairan ya Bu. Lalu dilakukan pemantauan oleh perawat sebelumnya sekitar 3 jam 1 kali. Lalu saran saya, sebaiknya Ibu memperbanyak minum air putih minimal 1,5 liter per hari. Lalu sebaiknya Ibu memperbanyak konsumsi makanan yang bergizi dan lembut ya karena Ibu merasa mual, seperti bubur atau pisang. Lalu